ada Kak Timothy. Halo Kak Timothy. Halo, halo. Iya, lalu juga ada Kak Jody. Halo Kak Jody. Ya, oke, mungkin Kak Jody lagi ini. Oh ya, teman-teman, sebelumnya aku juga mau ajak teman-teman nih untuk menyalakan fitur kameranya dulu supaya Zoom kita kerasa lebih rame nih, kerasa lebih real. Monggo. Malu. Monggo teman-teman yang bisa Ayo nyalain nyalain teman-teman kameranya, kameranya. bisa dinyalain dulu. Nah, oke. Mungkin sambil nunggu teman-teman untuk menyalakan fitur kameranya, aku juga mau infoin nih. Tema person kita adalah Transcendence and Immanence. Tema tersebut akan dibahas dan dibagi menjadi 2 episode. Pada hari ini dengan tema Transcendence akan dibahas oleh Pendeta VB Oriana dari GKI Gunung Sahari. Nah, kebetulan Kak VB juga udah hadir nih di Zoom. Kak VB, apa kabar nih Kak VB? Halo. Baik. Iya, puji Tuhan. Baik ya, Kak? Iya, thank you. Oke, teman-teman. Sebelum kita memulai person kita pada hari ini, aku mau ajak teman-teman untuk bersatu dalam doa dulu. Mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Selamat sore, Tuhan Allah Bapa kami yang berada dalam surga. Terima kasih Tuhan, karena pada sore hari ini, kami sebagai pemuda-pemudi GKI Kemang Pratama, dapat diberi kesempatan lagi untuk kembali bergabung ya Tuhan, pada person kali ini. Tuhan berkati setiap pelayan, setiap anggota jemaat ya Tuhan. Berikanlah kami hati yang penuh untuk mengikuti dan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Nah, sebelumnya aku punya satu ayat nih yang mungkin bisa relate sama firman nanti. Jadi aku ambil ayatnya ini dari 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidaklah sia-sia. Nah, semoga ayat tersebut dapat memberkati teman-teman sekalian. Sekarang, sebelum mendengar firman Tuhan, mari kita memuji Tuhan dengan lagu Mengenalmu. Untuk teman-teman, dimohon untuk memute audio masing-masing ya. Ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Nah, oke teman-teman. Mungkin buat yang tadi bingung, yang dari tadi penasaran, apa sih itu Transcendence? Tanpa mulai waktu lebih lama lagi,
kepada KVB untuk waktunya, dipersilakan untuk memberikan firman. Oke, thank you. Ya, teman-teman, saya mengajak kita untuk bersatu dalam doa ya, supaya apa yang kita dengar, kita diskusikan di sore hari ini nggak sia-sia, tapi tertanam dalam hati dan juga kita dimampukan untuk melakukan. Yuk kita berdoa yuk. Segala syukur hanya bagi Tuhan yang memberikan kepada kami kehidupan. Jika kami sampai di titik ini, di hari ini, di jam ini semua bukan karena kuat dan gagah kami. Bukan karena kemampuan dan semua yang ada pada kami. Tetapi ini semua karena pekerjaan Roh Kudus, karena pertolongan Kristus di dalam hati kami. Saat ini kami hendak bergumul di sekitar firman Tuhan. Kiranya Engkau juga menolong kami, memberkati kami, sehingga segala sesuatu yang kami gumulkan pada akhirnya bermuara pada hormat dan kemuliaan nama Tuhan saja. Bersamalah dengan kami, ya Allah, berbicaralah, sebab kami sungguh ingin mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur, dan senantiasa berpengharapan. Amin. Ya teman-teman, mungkin hari ini kita santai aja gitu ya. Jadi kalau nanti saya memamparkan materi, kalau mau nanya langsung, diskusi langsung sebenarnya boleh-boleh aja ya. Kalau buat saya yang penting nyantol aja. Mau kemasannya gimana yang penting nyantol ya. Tapi buka dulu yuk Markus 1 ayat 35. Lalu siapkan juga Lukas 4 ayat 42. Markus 1 ayat 35, saya minta tolong siapa ya buat bacain ya? Elia. Minta tolong dong bacain Markus 1 ayat 35. Markus 1 ayat 35. Pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Oke, thank you. Satu lagi ya. Lukas 4 ayat 42. Hansel boleh minta tolong bacain Lukas 4 ayat 42. Lukas 4 ayat 42. Ketika hari siang, Yesus berangkat dan pergi ke suatu tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mencari dia, lalu menemukannya dan berusaha menahan dia supaya jangan meninggalkan mereka. Oke, thank you. Berbahagialah bagi setiap kita yang mendengar dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Nah, teman-teman, 2 ayat ini dulu deh sebelum saya share materi. 2 ayat sederhana dan nggak perlu penafsiran yang gimana-gimana nih. Dari 2 ayat aja, apa yang kalian dapat nih? Yuk, ini besok udah prapaskah keempat, betul ya? Besok udah prapaskah keempat, hal apa saja yang kalian sudah perbuat gitu ya, dalam batasan rohani. Karena kalau semuanya disebutin ya bisa banyak banget. Tapi hal-hal rohani apa yang kalian bisa yang udah kalian perbuat dan kalian bisa menghubungkan dengan 2 teks dari bacaan yang tadi kita udah baca. Apa aja? Yuk, ada yang mau sharing? Boleh sharing. Supaya kita saling memperlengkapi. Ya, sore semuanya. Yes, Elias, silakan. Sore. Kalau misalkan aku sih dari tadi bacaan Markus 1 ayat 35 yang pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Kalau untuk pengalaman aku sih sebelum pergi bekerja, lebih untuk saat teduh gitu loh. Jadi memfokuskan diri kepada Tuhan baru melaksanakan pekerjaan. Oke, thank you. Thank you ya. Ya. Yang lain mau menambahkan? Nggak ada? Ya udah, saya share dulu deh. Apa bedanya disiplin rohani dan rutinitas rohani? Sorry. Apa bedanya teman-teman? Disiplin rohani dan rutinitas rohani. Keduanya sama-sama rohani, keduanya nggak ada yang salah. Keduanya baik-baik aja gitu, tapi ya tetap aja ada bedanya. Ya tadi di temanya udah ada kata kunci tuh sebetulnya. Yang kecil, tulisan kecil-kecil di atasnya transcendence tadi. Itu udah
Yang bikin tema udah kasih clue sebenarnya. Coba deh, nggak usah dijawab dulu, tapi coba diingat-ingat lagi deh. Maksudnya kita mengevaluasi gitu ya. Kita bercermin secara pribadi. Sebenarnya segala sesuatu yang saya lakukan dari dulu sampai sekarang, apalagi di masa-masa prapaskah, itu disiplin rohani atau ya cuman sebatas rutinitas ya. Benar-benar ini dari diri saya yang mau mendisiplinkan sisi rohani saya untuk menumbuhkan sesuatu, atau sebenarnya ya udah rutinitas aja yang kalau nggak dilakuin nggak enak aja gitu ya. Jadi dasarnya nggak kuat, ya udah ya emang udah begitu gitu ya. Nah, teman-teman coba lihat nih. Rutinitas itu dalam definisinya adalah sesuatu yang kita lakukan untuk menjaga sistem hidup kita atau status hidup kita supaya baik. Kalau mau tidur, ya kita gosok gigi, itu rutinitas. Bangun tidur, kalau saya ibu rumah tangga gitu ya, bangun tidur, melek mata, berdoa, habis itu langsung turun, karena saya tidurnya di lantai 2, turun, terus langsung nyapu ngepel. Rutinitas. Kalau itu nggak dilakuin, rada mengganggu gitu ya, karena rumah saya jadi kotor gitu ya. Rutinitas adalah bagian penting. Penting nggak yang namanya nyapu, masak, ngepel, belajar? Penting, jangan bilang nggak penting. Tapi kalau di level rutinitas, itu tuh hanya sekedar sesuatu yang terus-menerus kita lakukan, tetapi tidak ada dorongan untuk menjadi lebih baik. Coba kalau tadi contohnya adalah nyapu gitu ya. Ya kalau nyapu areanya ya cuma itu aja, metodenya gitu-gitu aja, apanya juga yang bertumbuh. Jadi rutinitas itu sesuatu yang terus-menerus kita lakukan, tapi ya udah mentok. Dan tidak dibutuhkan pengawasan dan evaluasi. Jadi kalau saya masak, itu sudah rutinitas, nggak ada yang ngawasi pun nggak apa-apa. Gitu ya sesantai saya. Hari itu mau masak apa, ya itu urusan saya, mau masak porsi sekian, ya itu urusan saya, nggak ada yang ngawasin. Karena saya bukan chef, jadi saya tidak bekerja di bawah lembaga tertentu atau perusahaan tertentu atau instansi tertentu. Dan rutinitas biasanya nggak butuh evaluasi. Nah sekarang ibadah-ibadah yang kita lakukan, persekutuan doa, itu rutinitas atau disiplin rohani. Kalau itu disiplin rohani, ya tinggal dibalikkan. Sesuatu yang memang kita mau evaluasi. Dan evaluasi itu dibutuhkan. Kenapa? Karena kita nggak mau mentok. Karena kita mau terus upgrade gitu ya. Jadi kalau kita ngomongin soal rutinitas rohani atau disiplin rohani, ini batasan-batasannya. Lalu yang dinamakan rutinitas, ya nggak perlu sebuah pemikiran yang mendalam. Bahkan yang namanya rutinitas, kita bisa nyambi dengan rutinitas yang lain. Misalnya berangkat pagi ke kantor, naik mobil, kita bisa sambil dengerin radio gitu ya. Sesuatu yang bisa disambil. Ya kenapa? Ya karena nggak perlu dipikirin terlalu dalam gitu ya. Jadi ya udah berlalu gitu aja. Nah bandingkan dengan disiplin rohani. Lihat tujuannya dulu nih. Disiplin rohani adalah sesuatu yang kita lakukan dengan tujuan agar terjadi sebuah perubahan yang lebih baik. Jadi sayang banget nih, menyedihkan sekali, sungguh ironis, kalau kita melakukan aktivitas rohani tanpa disiplin. Nanti ujung-ujungnya kita capek sendiri dan kemudian muncul pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya nggak perlu ditanyain gitu ya. Tuhan itu ada nggak sih? Pernah nggak nanyain yang kayak gitu tuh? Kalau sampai pertanyaan-pertanyaan itu keluar, mungkin kita lagi capek aja. Kita lagi jatuh pada rutinitas dan bukan disiplin yang muncul dari hati yang memang motivasinya supaya ingin bertumbuh gitu ya. Jadi tadi saya baru dampingin tadi pagi saya melayani kedukaan. Saya mendampingi seorang jemaat dalam perjalanannya karena
karena ambulans harus ikut protokol begitu ya, jadi dia nebeng mobil saya. Kami ngobrol gitu ya, papahnya meninggal, dan dia muncul pertanyaan yang sebenarnya secara iman Kristen kita udah yakini gitu ya. Dia bilang, Cik Febe, papa aku masuk surga apa enggak? Saya tahu orang ini lagi nggak stabil, orang ini lagi kelelahan karena dia calon dosen gitu ya. Karena dia lagi kelelahan dengan banyak hal, jadi muncul pertanyaan-pertanyaan yang sebetulnya ya kita udah tahu jawabannya, tapi ditanyain kenapa? Karena ada situasi di mana kita sedang kelelahan abis-abisan. Jadi ini hati-hati banget buat teman-teman pengurus. Ya, kalian pengurus memang betul bahwa akan dituntut lebih tinggi daripada kalau bukan pengurus, tapi ya lakukanlah dengan sukacita gitu ya. Tapi ingat jangan sampai kelelahan. Kalau kalian kelelahan dalam aktivitas rohani, nanti ujung-ujungnya malah nggak dapet apa-apa. Kalau sama anak pemuda saya selalu bilang, kamu mau gabung ke panitia apapun boleh, tapi yang tahu kapasitas itu kamu sendiri. Jangan sampai, saya nggak mau ya, kamu gabung ke panitiaan terlihat aktif, tapi sebetulnya kamu sedang mencari sesuatu, dalam tanda kutip sesuatu yang fana begitu ya, atau kamu sedang melarikan diri dari situasi. Jadi mendingan pelayanan aja. Nanti kalau kecapean, ujung-ujungnya kamu nggak dapat apa-apa. Yang ada justru kamu berasa, ya Tuhan nggak tolong saya lah, aneh-aneh lah, mikirnya jadi aneh-aneh. Jadi hati-hati, evaluasi lagi apakah aktivitas-aktivitas rohani kita adalah sebuah disiplin yang kemudian menghasilkan tujuan yang baik. Misalnya karakter saya itu lebih baik ya. Dulu saya merasa bahwa saya gampang marah nih. Tapi dengan melakukan aktivitas-aktivitas rohani yang kemudian saya disiplinkan, saya jadi orang yang lebih adem, menanggapi segala sesuatunya lebih slow down gitu ya, lebih enak, lebih smooth dibandingin dulu ketika saya mungkin belum secara berelasi dengan Tuhan secara intens gitu ya. Nah, yang namanya disiplin rohani mau tidak mau butuh sebuah usaha keras gitu ya. Misalnya, kalau memang serius nih mau disiplin rohani, ya mau nggak mau harus punya waktu khusus untuk melakukan itu. Tadi yang kita baca, kita melihat bagaimana Yesus dalam kesibukan pelayanannya, ingat ya, tadi ketika Yesus lagi berdoa, lalu banyak orang mencari dia. Artinya kehadiran Yesus itu benar-benar dibutuhin atau diburu banget. Tapi di tengah-tengah situasi yang seperti itu, lihat apa yang dilakukan Yesus. Ia tetap punya waktu untuk Bapaknya. Karena buat Yesus ini obat buat jiwanya. Gitu ya. Kalau saya terus-menerus melayani, berarti energinya terus keluar dan nggak dapat asupan apa-apa. Lalu apa yang akan saya keluarkan kalau saya nggak punya asupan? Ya. Dalam keseharian saya sebagai seorang pendeta, saya juga melakukan banyak hal untuk memberikan asupan bagi jiwa saya. Ya, apalagi di zaman yang serba virtual ini. Saya bisa ikuti seminar apapun, khotbah dari manapun gitu ya, untuk mengasuh saya. Loh kan, Kak Febe pendeta ini yang saya pendeta. Tapi emang kalau pendeta nggak butuh asupan, jangan salah loh. Pendeta itu ngomong terus. Tapi kalau dia nggak dikasih asupan, terus apa yang mau diomongin? Gitu ya teman-teman. Jadi harus usaha ekstra gitu ya. Usaha ekstranya apa di mana? Ya saya cari seminar mana atau kegiatan apa yang buat saya itu membuat mengupgrade saya gitu ya. Mengupgrade kewawasan lah, kemampuan skill saya. Jadi memang butuh usaha ekstra, butuh waktu yang serius, butuh sebuah pemikiran yang mendalam dan evaluasi.
Kalau saya selama ini disiplin rohani itu, teman-teman contohnya banyak sekali ya, bukan cuma berdoa dan saat teduh, kalian berbagi, melakukan aksi kasih, itu pun disiplin rohani. Tapi harus dievaluasi. Apakah motivasi saya itu benar-benar baik? Atau sebetulnya ada udang di bawah kornet nih? Jadi kalau ngomongin disiplin rohani, sarananya banyak. Tapi tujuannya harus tetap diingat nih, bahwa saya melakukan ini supaya saya mengalami pertumbuhan yang lebih baik. Baik dalam karakter saya, pemikiran saya, atau apapun di dalam hidup saya. Ya. Nah, kalian pasti ingat kisah tentang orang Farisi. Siapa sih yang nggak kagum sama orang Farisi? Mereka itu dikenal sebagai pemimpin umat, ya, menguasai Alkitab, ngelotok banget. Apa juga dia tahu. Kalau mau debat pasti dia menang, ya, karena emang dia kuasai banget. Tapi coba lihat, disiplinnya jadi rutinitas yang pada akhirnya nggak ada maknanya. Praktik disiplin rohani nggak bikin mereka jadi bertumbuh dalam kasih. Yang ada malah sirik sama Tuhan, sirik sama Yesus. Yang ada justru melihat Yesus sebagai ancaman. Begitu lihat Yesus dengan segala karyanya, dia jadi nggak nyaman. Dia jadi resah sendiri, nggak enak sendiri. Nah, disiplin rohani nggak begini, teman-teman. Ya, jadi disiplin rohani bukan hanya diukur dari seberapa banyak wawasan Alkitab kita sudah tahu, dan seberapa banyak orang yang sudah kita bantu dengan duit kita, dengan usaha kita. Bukan hanya diukur dari situ. Jadi hati-hati. Di Alkitab contohnya banyak banget, ya. Tapi kita tadi sudah melihat dari Yesus. Mungkin teman-teman juga akan menemukan bagaimana Daniel di pasal 6 ayat 11 juga melakukan disiplin rohani. Dia punya waktu khusus nih. Daniel 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Tuhan. Menurut beberapa penafsir, Daniel melakukan bagian ini dengan ketenangan dalam batinnya. Artinya ia melakukan disiplin rohaninya itu dinikmati. Nggak kemrungsung apa ya? Nggak buru-buru, ya. Mungkin kalau kita merasa bahwa saya padat, gitu, terus kita jadi alasan bahwa disiplin rohani kita nggak kita nikmatin lagi. Oh ya udah padat, habis ini mau kejar deadline, habis ini belum makan aja belum sempet. Jadi dalihnya bisa banyak banget. Nah, Daniel melakukan itu dengan ketenangan di dalam batin. Artinya ia menikmati perjumpaan bersama dengan Tuhan. Entah Tuhan hari itu ngomong apa enggak sama dia, ya dia tetap aja doa. Dia tetap aja memuji Tuhan. Nah, tadi soal memuji Tuhan nih, sekarang kan kita virtual ya. Jadi kita nyanyi apa nggak nyanyi kan pasti tadi suruh off mic-nya gitu ya. Nah, teman-teman ingat loh, disiplin rohani dilakukan dengan kesadaran penuh. Misalnya saya sedang beribadah, saya sedang persekutuan doa. Jadi mau teman saya ngelihat apa enggak, ya saya tetap nyanyi. Gitu. Jadi semua disiplin rohani harus berasal dari dalam hati yang rindu untuk berjumpa, berkomunikasi, dan berelasi dengan Tuhan. Nah, kalau ditanya, emangnya pentingnya apa sih? Kenapa sih kita mesti susah-susah, mesti punya waktu khusus, mesti serius, mesti punya motivasi yang baik, mesti hatinya lebih luas gitu ya. Kenapa? Susah-susah. Jadi teman-teman, kalau teman-teman nanyain kenapa, ini sebetulnya pola pikir duniawi. Kalau pola pikir duniawi itu kan begini nih, kalau saya udah susah-susah terus benefitnya apa? Profit apa yang saya dapatkan? Keuntungan apa yang akan saya raup ketika saya udah berjerih lelah keringetan gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Saya kasih tahu kenapa kita mesti ya susah-susah begitu melakukan sebuah disiplin lebih daripada sebuah rutinitas. Yang pertama, teman-teman, kita berhadapan dengan Tuhan
yang tadi katanya transenden, ya, jauh. Secara fisik, Tuhan tuh jauh dari kita. Memahami Tuhan, mengenal Tuhan itu bukan sehari dua hari. Nggak akan bisa. Mengenal Tuhan, memahami kehendaknya di dalam diri kita, itu perjalanan seumur hidup. Sampai nanti kita pulang lagi ke rumah Bapa. Jadi kalau ini perjalanan seumur hidup, kalau kita tidak melakukan disiplin-disiplin rohani, bagaimana kita bisa mulai mengenal Dia? Nanti yang ada, kita jadi salah paham terhadap Tuhan dalam banyak hal. Misalnya, ketika kita, amit-amit nih ya, terpapar virus, atau ketika kita sakit yang lain, ya, atau ketika ada kerabat atau keluarga kita yang meninggal. Kalau kita tidak mengenal Tuhan dengan baik, kita bisa salah paham loh sama Tuhan. Lalu kemudian kita jahat-jahatin Tuhan. Lalu kita bilang, Tuhan gak peduli. Mana nih, selama ini saya udah ibadah loh. Selama ini saya udah ini dan itu. Jadi pengurus, jadi pelayan Tuhan, setia dari saya bayi sampai sekarang. Nanti jadinya hitung-hitungan sama Tuhan. Kenapa? Karena pengenalan kita itu datar banget, nggak sampai dalam. Ya, saya nggak tahu berapa banyak kalian yang udah pacaran. Tapi bagian ini berlaku. Kalau pengenalan kalian cuman di arah dia covernya doang, akan ada begitu banyak kesalahpahaman yang terjadi dan akhirnya berakibatkan pertengkaran. Ya, jadi disiplin rohani mengenal kita supaya kita lebih memahami, mengenal Tuhan lebih dalam, walaupun nggak akan bisa 100%. Jadi teman-teman jangan ngarepin kalau 100% kita bisa paham. Nggak akan bisa. Kita sama Tuhan ya beda banget. Tuhan jauh lebih luas daripada apa yang kita pikirkan. Nah kemarin, sharing aja nih, kemarin pemuda Gunung Sari, saya juga barusan mimpi ngomongin soal keselamatan. Jadi kalau ngomongin soal ajaran gitu ya, pertanyaannya bisa aneh-aneh yang keluar. Misalnya, coba kalau bayi baru berapa hari dilahirin, terus dia meninggal, dia masuk surga apa enggak? Masuk surga apa enggak, teman-teman? Masuk surga enggak ya? Ya, pendeta ditanyain kayak gitu tuh. Terus, kalau meninggalnya bunuh diri tuh, ini ngomongin keselamatan soalnya. Masuk surga apa enggak? Masuk surga enggak, teman-teman? Nggak ada yang berani jawab ya? Ya dijawab aja gampang. Kalau saya jadi Tuhannya, ya nggak akan masuk surga orang bunuh diri. Tapi masalahnya saya bukan Tuhan. Jadi ya pada akhirnya pertanyaan-pertanyaan itu akan bermuara pada hak mutlak otoritas Tuhan sepenuhnya. Ini menjadi pertanda bahwa tidak semua hal bisa kita ketahui, tidak semua hal tentang Tuhan bisa kita raup, begitu ya. Tapi paling tidak kita harus punya usaha untuk kenal Dia melalui firman-firman-Nya. Yang kedua, disiplin rohani itu ngapain sih? Fungsinya apa? Meningkatkan kemampuan untuk mengendalikan diri kita, menguasai diri. Barangkali ada di antara kita yang gampang marah, ya. Atau di antara kita ada yang cepet banget netting, dikit-dikit negatif. Atau di antara kita yang nggak merasa nyaman dengan kehadiran orang-orang baru. Tadi kayak orang-orang Farisi mungkin ya, merasa ada ancaman. Ada orang baru di kantor, ada orang baru di gereja, pelayanan, waduh, kelihatan banget nih potensinya, bisa ini, bisa itu. Sesuatu yang bikin kita tiba-tiba nggak enak. Dan kemudian kita langsung aja nyolot, ya. Disiplin rohani menolong kita untuk mampu mengendalikan diri kita. Sedemikian rupa. Makanya puasa dalam Kristiani, ya teman-teman, sebenarnya kita kan lagi masa puasa nih, kalau puasa ya, dalam masa puasa 40 hari. Di puasa dalam Kristiani bukan hanya soal makan dan minum, enggak. Tapi soal bagaimana kita mampu mengendalikan diri terhadap sesuatu. Ada nggak yang mau sharing bagian ini?
Kalau ada teman-teman yang puasa, nggak harus makanan minuman kok kalau puasa tuh. Ada nggak yang mau sharing bagian ini? Ada? Misalnya kayak saya nih, saya kasih contoh. Kalau saya puasa belanja online. Waduh, yang namanya handphone itu ya, semuanya ada. Tokopedia, Shopee, Instagram itu juga banyak banget yang jualan. Tiket.com, Daytrans, Titipku, Ubi Fresh, Kopi Kenangan, semuanya ada. Ya, belajar masa ini adalah masa untuk mengendalikan diri. Bukan berarti nanti habis itu terus jor-joran gitu ya, sama aja bohong. Tapi diharapkan setelah itu kita bisa lebih ngerem lagi. Sesimpel itu sebenarnya. Jadi kalau ngomongin disiplin rohani nggak usah yang muluk-muluk gitu ya. Ini keseharian kok sebenarnya. Tapi kudu disiplin. Begitu aja. Yang ketiga, tadi saya udah kasih tujuan di awal, disiplin rohani itu ngapain, supaya kita mengalami perubahan hidup dalam segala aspeknya. Ya, yang keempat, menumbuhkan kepekaan dalam kehidupan kita. Ternyata, misalnya gini, ternyata dengan memberi sedekah, saya belajar untuk berempati sama orang. Oh, masih ada ya orang-orang yang hidupnya tuh ngenes banget. Masih ada ya orang-orang yang makan 1 kaleng sarden kecil buat 3 hari. Masih ada ya yang kayak gitu ya. Jadi menimbulkan rasa empati, peduli terhadap kenyataan dalam hidup ini. Ya, teman-teman yang harus peduli dan peka terhadap kehidupan bukan cuma pendeta, tapi juga kalian sebagai anak-anak Tuhan. Kalau pendeta memang pengalamannya lebih banyak karena ia ada di jemaat gitu ya, dengan jemaat yang sangat kompleks. Kalau Gunung Sahari itu, teman-teman jangan menyangka kalau Gunung Sahari itu gereja gede terus semuanya isinya orang kaya. Enggak. Profil jemaat kami adalah jemaat yang banyak tapi sangat kompleks. Jadi kalau dulu waktu onsite, yang mulai dari yang kayak toko emas berjalan, waduh gelangnya panjang banget, antingnya, ya, sampai yang ke gereja nyeker itu ada. Jadi jangan bayangin, oh Gunung Sahari gereja gede, semuanya orang kaya, enggak. Jadi, tapi justru di tempat yang seperti inilah saya bertumbuh, gitu ya. Saya melihat segala sesuatu lebih bijaksana, melihat kehidupan realitasnya lebih baik. Dengan disiplin-disiplin rohani yang juga dilakukan dan dihayati lebih beyond dari sekedar sebuah rutinitas. Nah, ini hanya contoh sih. Allah menyatakan kehendaknya melalui berbagai cara, melalui berbagai disiplin rohani yang kita lakukan. Salah satunya ya Alkitab. Jadi kalau kalian ingat katekisasi, semoga udah katekisasi ya. Kalau belum juga nggak apa-apa. Nanti kalian akan dapat materi soal Alkitab. Nah, biasanya di kelas katekisasi, saya punya pertanyaan kepada murid-murid katekisasi saya. Biasanya saya memberikan sebuah pernyataan, sebuah kalimat begini. Adalah firman Allah, tetapi Alkitab tidak identik dengan firman Allah. Apa artinya? Ada yang bisa jawab nggak? Alkitab adalah firman Allah, tetapi Alkitab tidak identik dengan firman Allah. Ngerti nggak maksudnya? Ya kalau dicerna pasti ngerti lah, kalian udah pemuda kan. Saya juga pegang kelas katekisasi untuk anak muda. Jadi maksudnya Alkitab adalah firman Allah, iya. Tetapi Alkitab tidak identik dengan firman Tuhan, maksudnya begini. Bahwa yang namanya firman Tuhan itu bukan hanya terdapat di Alkitab. Kenapa? Sebab Tuhan bisa bicara lewat banyak hal dalam hidup kita. Tuhan bisa bicara lewat alam, Tuhan bisa bicara lewat nasihat orang-orang di sekitar kita, dan sebagainya. Jadi Alkitab tidak identik dengan firman Allah, sebab Alkitab bukan satu-satunya kebenaran firman Tuhan. Gitu ya. Jadi teman-teman, kalau kalian baca Alkitab, ini bagian yang harus dilakukan. Mau ketutupan ya sebenarnya.
Yang pertama, menemukan motivasi yang kuat. Lagi-lagi, balik lagi soal hati, soal motivasi. Nggak cuma soal baca Alkitab sih. Apapun yang kalian kerjakan, harus berasal dari hati yang murni, hati yang terdorong untuk do something. Kalau bagian ini nggak dilakukan, nggak bisa. Nanti di tengah-tengah jalan akan patah. Gitu ya. Jadi, sesimpel walaupun itu baca Alkitab aja, itu tuh harus motivasinya kuat banget. Emang harus spare waktu bener-bener. Gak bisa ditawar bagian ini ya. Sebab kita baca Alkitab nggak bisa buru-buru ya, nggak bisa. Harus punya waktu khusus. Teman-teman, sesibuk apapun kalian, ini bagian penting. Saya bukan pendeta yang kemudian nggak mau tahu dengan kesibukan kalian. Saya tahu setiap kita sibuk lah. Dan kita bersyukur kita sibuk ya. Pilih mana, sibuk apa nganggur? Pilih sibuk kan? Karena kalau sibuk kita berarti masih bisa melakukan sesuatu dan berkarya. Tetapi ingat, jatahnya Tuhan jangan dikurangin dong. Ya, setiap kali kelas katekisasi, saya selalu menanyakan motivasi mereka kenapa ikut kelas katek. Saya selalu bilang, ini kelas katek 8 bulan loh. Kalian berproses. Dan gak gampang. Jadi, motivasinya kudu kuat. Dasarnya kudu kuat. Dan setiap kali kelas katek saya bilang, rutinitas atau disiplin rohani apa yang kamu lakukan. Banyak orang yang kemudian nggak ngapa-ngapain. Jadi relasinya dengan Tuhan tuh nggak dipelihara. Lalu saya bilang, kenapa? Jawabnya sesimpel begini. Ya, saya sibuk, tugas sekolahnya banyak banget. Lalu kalau jawabannya kayak gitu, saya cuma bisa bilang begini. Ibarat kamu bangun rumah nih, kalau fondasi kamu nggak kuat, nanti kamu bisa rubuh. Justru mikirnya harus dibalik dong. Karena hari itu kamu merasa kamu sangat padat, akan sangat sibuk, akan ketemu dengan banyak orang, dan juga akan ketemu banyak masalah mungkin, kamu harus bangun fondasi dulu dong. Kalau enggak, ntar ambruk di tengah-tengah kalau fondasinya nggak kuat. Ya, jadi teman-teman, sesimpel itu sebenarnya. Yang kedua, ya punya waktu khusus. Dan kalau bisa memiliki beberapa versi Alkitab. Saya tidak pernah anti dengan orang yang baca Alkitab lewat handphone. Gak apa-apa. Kalian anak muda, baca Alkitab lewat handphone, gak apa-apa. Tapi jangan ke-distract aja. Lagi baca misalnya. Ketika matahari terbenam, semua orang, WhatsApp-nya masuk. Kepadanya orang-orang sakitnya yang menderita bermacam-macam, Shopee. Dia pun meletakkan tangannya, Tokopedia. Ya jangan gitu juga. Dimatiin semua notifnya gitu ya. Jadi kalau baca, ya emang baca. Itu waktu khusus buat Tuhan. Kenapa saya tidak pernah kontra kalau orang baca Alkitab lewat handphone? Karena kalau di handphone itu kita bisa mengakses versi lain. Misalnya, kalian yang merasa jago nih bahasa Inggrisnya, kalian akan tertolong dengan kalimat-kalimat yang sulit justru ketika baca versi bahasa Inggrisnya, gitu ya. Misalnya kalian mengunduh versi King James, ini versi yang disarankan, gitu ya. Atau misalnya kalau Alkitab yang biasa kita baca tuh rada-rada susah, gitu ya, mencernanya. Kalian bisa dibantu dengan versi BIMK bahasa Indonesia masa kini, itu versinya lebih sehari-hari. Jadi lakukan apapun caranya supaya kalian mudeng, supaya kalian bisa ngerti. Karena kalau kalian nggak ngerti, ujung-ujungnya tuh Alkitab atau handphone yang bisa isinya Alkitab cuma ditaruh aja, dicuekin, bodo amat, kagak ngerti ngomong apa sih, ya. Lalu sediakan juga buku panduan. Saat teduh lah, apalah namanya sekarang banyak banget. Kalian mengunduh juga banyak banget. Dan catat. Catatan pribadi inilah yang kemudian nanti akan menolong kalian ketika kalian flashback gitu ya. Dulu saya pernah dapat firman ini ya. Bagus banget. Ayatnya saya catat tuh ayat yang saya sukai.
Nanti kalian akan menghitung berapa banyak yang sudah kalian catatkan dan itu semua adalah berkat Tuhan. Nanti kalian akan amazed, ya ampun, saya udah banyak, dapat banyak banget nih, gitu ya. Sorry ya, sama ya. Sebentar ya. Nah, teman-teman, ini bagian terakhir yang saya mau bicara. Kalau kita sudah mendisiplinkan rohani kita sedemikian rupa, terus tanda-tandanya apa, parameternya apa, ukurannya apa ketika kita sudah bertumbuh. Yang pertama, ini secara general aja ya. Ketika seseorang sudah bertumbuh, maka ia akan kelihatan cara dia merespon permasalahan dalam hidupnya. Ini akan kelihatan banget. Ketika seseorang sedang naik, berkatnya lagi melimpah, atau ketika seseorang sedang down, sedang nggak punya apa-apa, akan kelihatan. Dia di posisi sudah berbuah atau belum, sudah bertumbuh atau belum. Ya, jadi ini yang gampang banget dilihat ya. Yang kedua, dia akan menghasilkan buah-buah roh. 9 buah roh itu secara perlahan, bertahap, dia akan hasilkan. Dan yang ketiga, dia akan menjadi pribadi yang melimpah dengan syukur dalam segala situasi. Ya, kenapa saya kasih rasa syukur ini jadi parameter? Karena ternyata tidak mudah orang yang bisa bersyukur dalam situasi yang bahkan sulit. Kalau situasinya enak mah kita gampang aja. Wah, terima kasih ya. Apalagi kalau doanya dikabulkan. Aduh, gampang banget bilang terima kasih kalau nggak lupa ya. Tapi ketika dalam situasi yang sulit, kita rada susah untuk melakukan bagian ini. Jadi, disiplin rohani akan kelihatan pertumbuhannya kalau pada waktu kita berhadapan dengan pergumulan hidup. Nah, ini terakhir. Jadi boleh benerin posisi duduknya. Terakhir. Segala sesuatu, teman-teman, saya berada dalam sebuah bakal berubah dalam banyak hal. Wah, ya kalau kalian merasa itu bisa diwujudkan, ya monggo aja, boleh. Tapi coba lihat lagi realistis apa enggak ya. Karena dalam pengalaman kehidupan saya, ternyata bagian ini enggak mudah. Ya, saya belajar sabar itu 8 tahun lah progresnya baru kelihatan. 8 tahun sejak saya ditimpa dengan pergumulan pribadi, baru di situ saya mulai belajar untuk sabar. Tahun buat ngomongin soal sabar doang. Jadi kalau kalian boleh mematok target, ya boleh aja. Target itu kan bikin kita jadi semangat ya. Tapi usahakan untuk rada realistis. Sampai pada akhirnya ya jangan sampai nanti jadi sia-sia pasang target, nggak kesampaian, akhirnya kita down sendiri dan nggak punya semangat lagi untuk melakukan. Gitu. Ya teman-teman, sekian materi dari saya. Saya nggak banyak materi, mungkin kita bisa sharing aja. Mau nanya silahkan. Gitu ya. Michael boleh pandu aja. Iya, oke. Terima kasih. Terima kasih KVB atas firman yang telah diberikan. Semoga firman yang telah diberikan dapat menjadi berkat buat teman-teman sekalian. Mungkin kalau aku boleh simpulin nih dari firman yang telah diberikan KVB. Kalau menurut aku, kita sebagai pemuda dan pemudi harus merenungi apakah aktivitas rohani yang selama ini kita lakukan telah menjadi rutinitas rohani atau telah menjadi disiplin rohani. Lalu kita juga mempunyai pilihan ke depan, apakah kita ingin aktivitas rohani kita hanya sebagai rutinitas rohani,
bagian yang penting tetapi tidak mendorong seseorang untuk bertumbuh, sesuatu yang terus-menerus tapi akan mentok karena tidak butuh pemikiran yang dalam dan evaluasi. Atau kita memilih aktivitas rohani kita sebagai disiplin rohani, sesuatu yang kita lakukan agar menjadi sebuah perubahan yang lebih baik. Butuh usaha ekstra, pemikiran dan evaluasi mendalam, tetapi membangun. Gitu, Kak Febe. Mungkin aku juga mau ada pertanyaan nih, Kak Febe. Ya, silakan. Kalau aku sebagai pemuda seringkali kayak mengeluh tentang kehidupan gitu, Kak Febe. Menurut Kak Febe gimana sih kayak tipsnya agar kita menjadi lebih peka terhadap berkat yang telah Tuhan berikan, agar kita nggak mudah untuk mengeluh seperti itu, Jangan Kak Febe. banding-bandingin sama berkatnya orang lain. Cukupkan apa yang ada pada dirimu. Kan gampang, prakteknya emang susah. Jadi gini, ini mengeluh dalam hal apa nih? Dalam hal berkat Tuhan. Ya dicari dulu, kenapa sih kita ngeluh gitu. Mungkin karena kita kebanyakan ngebandingin, kebanyakan mikirin berkatnya orang lain daripada mikirin berkat yang kita sudah terima. Jadi dicari dulu, Michael, dicari dulu akarnya apa, baru nanti pasti ketemu solusinya tinggal dibalik. Kalau misalnya ternyata saya lebih mengeluh karena saya cenderung bandingin, ya udah sekarang pakai kacamata kuda aja, lurus ke depan, nggak usah lihat-lihat gitu ya. Kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah itu adil. Jadi gini, kami tuh punya pendeta emeritus yang sekarang udah di Amerika, namanya pendeta Flora Darmawan. Di awal dia nasihatin saya kayak gini, kalkulatornya Tuhan itu nggak pernah salah. Tuhan itu nggak pernah salah gitu. Dalam hal apapun. Jadi udah percaya aja, lakukan apa yang jadi bagianmu. That's it. Titik. Selesai. Wah, terima kasih nih Kak Febe. Kalau banding-bandingin capek kita, ntar energinya kekuras buat mikirin orang lain. Capek banget Iya, loh Kak. bandingin. Nah, mungkin dari teman-teman nih setelah mendengarkan firman disampaikan oleh Kak Febe, ada nggak sih yang lagi relate sedang ngalamin pergumulan atau lagi ada sebuah kebimbangan? Mungkin berkenan nih untuk sharing ke Kak Febe dan teman-teman sekalian. Boleh banget nih. Aku dong, Retin. Iya Bang, boleh Bang sharingnya Bang. Kak Febe, aku mau nanya, Kak. Iya. Disiplin rohani, ini kan effort ya, upaya. Pastinya ada tenaga yang dikeluarin, gitu. Tenaga emosional ataupun fisik, capek gitu. Pelayanan capek, bahkan mungkin buat beberapa orang, aku gitu contohnya, rajin baca Alkitab, rajin berdoa pun kadang-kadang itu jadi hal yang melelahkan gitu kan. Karena masih proses itu, shifting dari rutinitas jadi disiplin yang meaningful gitu, yang berarti. Pertanyaannya adalah gimana caranya untuk nge-recharge gitu supaya kita keisi lagi nih motivasinya, keisi lagi semangatnya untuk stick dengan disiplin rohani kita gitu. Karena tadi kan kalau KVB kasih contoh pendeta nih, misalnya pendeta khotbah, preaching gitu, itu capek, keluar materinya. Perlu diasup lagi supaya ada yang bisa diomongin. Asupnya gimana caranya, ikut seminar, ikut latihan atau apapun itu. Tapi itu pun kan merupakan hal yang melelahkan gitu ya, kayak namanya belajar, mana ada sih yang nggak capek. Gimana caranya supaya kita bisa nge-recharge diri kita, dan andai kata kita memilih untuk break nih, untuk istirahat, cari balance yang pasnya gimana sih, bahwa istirahat gue nggak berlebihan, istirahat gue ini bukan wujud dari males-malesan gue gitu, jadi nggak terlalu loyo juga, tapi nggak terlalu gaspol juga sampai akhirnya burn out secara rohani gitu, Kak. Ini saya panggilnya siapa ya? Daniel ya? John. Oh, John.
Punya teman buat sharing nggak? Enggak. Soal disiplin rohani, soal apapun aja, maksudnya ketika kamu merasa dekat dengan seseorang gitu, ada teman buat sharing nggak? Karena kalau tadi ditanya gimana nge-recharge, itu sangat sangat depends gitu ya, tergantung banget sama situasi kamu gitu ya. Kamu butuhnya apa nih? Misalnya kamu adalah orang yang nggak bisa sendiri kalau sedang berusaha. Artinya kamu butuh partner. Jadi kalau masalahnya itu adalah kamu harus segera cari partner. Teman buat sharing, supaya kamu bisa sama-sama mengingatkan. Kalau punya partner ya bisa jadi itu adalah alat, dalam tanda kutip ya, alat untuk merecharge kamu, supaya ngingetin kamu. Kalau tadi saya bilang saya seminar, sejujurnya saya cari materi yang itu passion saya. Kalau itu passion saya, saya udah happy-happy aja ya, gitu loh. Jadi walaupun saya sedang merecharge ya, saya sih nggak terasa gimana ya, maksudnya yang capek banget, terus kayak setengah hati gitu, enggak sih, karena saya memilih materi dan itu passion saya, jadi ya saya enjoy aja. Nah, John punya teman nggak? Kamu pola belajarnya itu apa? Yang sendiri bisa atau yang harus ada teman nih? Tergantung pola belajar. Seringnya sendiri sih, Kak. Sendiri bisa. Kalau dalam hal rohani merasa butuh nggak untuk partner kamu nih supaya bisa sama-sama mengingatkan? Partner butuh tentunya, tapi kadang-kadang aku ngerasa yang aku butuhin bukan partner yang equal gitu loh, tapi lebih ke kayak guru, mentor yang proven, lebih berpengalaman, lebih paham gitu sih. Cari dong. Kalau memang itu kebutuhan kamu ya harus dipenuhi. Kalau enggak nanti kamu akan stuck terus. Kalau emang butuhnya itu ya harus berusaha gimana caranya supaya bisa dapet gitu. Ya bukan yang equal nggak apa-apa, misalnya nggak harus pendeta jemaat kamu atau siapa kamu merasa bahwa dia di atas kamu gitu ya, bisa jadi mentor, ya bangunlah relasi. Karena kalau ini ya teman-teman, kalau disiplin rohani memang kita nggak bisa sendiri berjuang mati-matian sendiri, susah banget kalau sendirian. Pendeta aja nggak bisa sendirian, pendeta aja itu punya rekan. Ya benar yang John bilang, saya selalu milih yang lebih senior daripada saya gitu ya, karena saya menganggap bahwa mereka lebih punya pengalaman lah. Kayak tadi kenapa nasihat-nasihatnya pendeta emeritus saya nyantol banget gitu ya, karena emang itu bernas dan bikin saya kuat banget gitu. Jadi John, carilah, kalau memang itu kebutuhan kamu mesti cari, kamu mesti kejar. Tentu dengan motivasi yang ya saya mau bertumbuh gitu, dicari ya supaya jangan stuck. Terus tadi soal apa ya, soal bagaimana menyeimbangkan, maksudnya antara kalau istirahat itu pelarian apa enggak, supaya jangan jadi pelarian, oh ternyata saya malas gitu ya. Ya gimana ya, ini mah soal motivasi sebenarnya. Kalau kita dipercayakan untuk cuti gitu ya, misalnya kalau pendeta juga ada cuti, ya istilah cuti dengan baik gitu ya, jangan yang cuti tapi sebenarnya sedang cuti, kan fungsinya untuk merefresh diri supaya ketika balik dari cuti kita punya tenaga atau gairah yang lebih dahsyat. Itu kan sebenarnya fungsinya cuti. Jangan pulang dari cuti terus jadi bilang sama jemaatnya, ntar ya saya capek nih habis cuti. Wah itu tuh sebenarnya kebalik banget. Jadi kalau memang kamu harus menarik diri, dulu kita punya yang namanya retreat ya. Retreat itu ambil sejenak. Kalau memang kamu harus menarik diri, ya menarik dirilah. Tapi sebelum menarik diri, tentukan ketika kamu menarik diri, kamu tuh mau ngapain. Jangan menarik diri iya, minta istirahat iya, tapi nggak punya planning mau ngisi apa. Ntar jatuh-jatuhnya orang akan lihat kita lagi males banget sebenarnya. Gitu. Jadi tentuin dulu kita mau isi dengan apa ketika kita menarik diri.
supaya sepulangnya menarik diri, ya kita kembali dengan kegairahan. Ya kalau pengalaman saya kayak gitu sih. Jadi saya menghayati banget cuti itu anugerah. Dan setiap kali pulang cuti, saya selalu berkomitmen saya harus balik dengan kegairahan yang luar biasa. Jangan malah jadi alasan habis cuti terus capek. Gitu, John. Thank you, Kak. Ya, Terima kasih. sebelum berleha-leha ditentukan dulu ya mau Iya. ngapain. Thank you, Kak. Ya. Nah, mungkin dari teman-teman ada lagi nggak nih yang mau di-sharing atau mau ditanyain nih? Mumpung ada KVB pada Ya, kalau mau sore ini. nanya boleh, nggak harus soal ini juga boleh. Mau Oke. nanya jodoh juga boleh. Mungkin gue mau sharing ya Rit ini. Iya, boleh banget Kak Hansel. Silakan. Berhubungan dengan disiplin rohani ini memang apalagi di pandemi ini memang jadi tantangan ya. Saya juga merasakan sendiri KVB ya sedikit sharing di mana ini kan kita kan ibadahnya kan online gitu ya. Di mana sebenarnya kan ibadah itu kalau ada orang yang bilang merasa kalau nggak di gereja itu bukan ibadah. Dan sebenarnya kan ibadah itu bisa di mana aja, ya termasuk ibadah di rumah. Memang itu yang membuat bagaimana termasuk saya sendiri disiplin rohaninya itu gimana sih cara sikap beribadah gitu ya. Saya sendiri juga kadang di dalam pelayanan sendiri gitu ya, itu memang susah. Mungkin nggak tahu ya kalau yang lain gitu ya, tapi kalau saya sendiri kan, saya kan di gereja di sini kan tim multimedia KPB. Itu yang menjadi apa namanya tantangan tersendiri dalam arti mengikuti ibadahnya, karena kan susah juga untuk berkonsentrasi. Bukannya nggak bisa sih ya, kadang bisa aja kalau lagi berdoa misalnya itu ya, ngaku dosa juga nih sekarang. Jadi kadang bisa nggak ikut doa, kadang bisa juga khotbah, bisa mungkin main HP gitu. Memang itu menjadi tantangan juga bagi saya sendiri di gimana tim multimedia gitu ya. Saya berusaha juga untuk disiplin rohani di gereja. Saya melayani, saya juga fokus beribadah, berusaha untuk fokus ibadah maksudnya. Lalu saya juga pikir gini Kak, melayani di gereja itu menurut saya kan kayaknya bukan melayani Tuhan. Maaf kalau ada yang nggak setuju. Maksud saya melayani di gereja itu berarti melayani pekerjaan Tuhan. Belum sesungguhnya melayani Tuhan. Kalau melayani Tuhan itu juga seharusnya itu melayani, maksudnya juga di luar gereja. Jadi kalau di GKI kan identik dengan liturgi gitu. Dimana kita itu kita mengikuti ibadah melalui liturgi. Nggak salah sih gitu ya. Karena tapi juga di luar itu, di luar gereja pun juga kita harus juga beribadah. Gitu seperti saya bilang tadi, beribadah bisa di rumah gitu, dan bagi sesama kita juga beribadah, melayani. Kan melayani sesama juga berarti melayani Tuhan. Mungkin itu aja sih KPB yang mau saya sharing. Thank you. Oke, baik Kansel, terima kasih atas sharingnya. Mungkin ada lagi, satu lagi mungkin dari teman-teman ada yang mau sharing atau mau nanya nih. Tapi saya tanggapin dulu Hansel ya, keburu lupa. Ya, jadi Hansel thank you buat sharingnya. Tim multimedia sekarang jadi tulang punggungnya gereja. Kita harus akui. Sebab kalau nggak ada mereka, apalagi masa online kita nggak bisa. Kalau dulu nggak ada online begini, nggak ada pandemi, mungkin nggak terlalu berasa. Tapi begitu kita kehantam pandemi, peran mereka itu jadi tulang punggung bahkan.
Nah, soal di tim multimedia, Gunung Sahari juga waktu itu tim multimedia kami mengajukan keberatan. Karena yang namanya ibadah, ternyata mereka nggak bisa ibadah. Ya kan harus di depan alat ya. Ntar kalau telat, jemaatnya langsung wing, gitu kan. Kalau telat dikit aja ngekliknya, waduh, langsung hujatan itu, langsung masuk PMJ, waduh. Jadi, asal kamu nggak sendiri sih sebenarnya. Jadi tim multimedia Gunung Sahari juga mengalami bagian itu. Mereka merasa nggak konsen. Doa pun nggak bisa doa. Tapi blessing in disguise-nya adalah kami pernah tuh kejadian sewaktu doa, ternyata salah satu jemaat itu ada seorang pencuri yang ngegondol tasnya seorang ibu. Yang tahu siapa? Yang waktu itu tahu tim multimedia yang dari atas. Justru dia yang tahu. Karena semuanya merem nih. Waduh, semuanya kusuk banget merem. Makanya kalau doa itu ya berdoalah dan berjaga-jaga, itu beneran berjaga-jaga. Tasnya digandulin gitu ya. Justru yang nolong banget ada tim multimedia yang melek gitu loh. Ya buat saya ini menghibur gitu ya. Jadi ketika saya merasa bahwa saya kok kayaknya ibadahnya nggak nikmatin banget gitu ya. Ternyata ada peristiwa-peristiwa yang menguatkan saya bahwa apa yang saya lakukan itu ternyata ya tetap aja bisa jadi berkat kok, nggak yang nol banget gitu. Lalu ketika tim multimedia kami komplain bahwa mereka nggak nyaman, mereka nggak bisa beribadah, akhirnya saya nggak tahu kalau kondisinya kayak Mang Pratama ya, tapi akhirnya kami mengadakan pelatihan dan semakin banyak orang yang bisa. Dengan demikian makin bisa bergantian. Karena jam ibadah kami 4 kali, ya akhirnya kami bisa bergantian. Gitu. Jadi walaupun satu orang berarti kalau memang mau benar-benar kusuk ya, di jam 6 dia harus tugas, jam 8-nya dia benar-benar ibadah. Gitu. Ya itu cuma salah satu cara yang Gunung Sahari selama ini bisa lakukan sih. Karena kalau kita hanya bergantung pada beberapa orang, akhirnya tuh beberapa orang akan teriak memang. Mereka nggak nikmatin lagi. Apalagi kalau sekarang ya editing lah. Itu tuh memakan waktu yang super dahsyat. Gitu. Nah, soal melayani Tuhan, buat saya melayani Tuhan itu dalam definisi yang seluas-luasnya. Kita tidak pernah bisa mematok bahwa melayani Tuhan itu hanya di sebuah jemaat. Enggak bisa. Karena bicara soal melayani Tuhan, banyak hal yang banyak orang yang harus kita jangkau. Ya, ngejangkaunya enggak cuman di area gereja, tapi sasaran tembak kita sangat luas. Jadi kembangkan sayap, kalau memang bisa melayani dalam banyak hal apapun, nggak harus di gereja, ya lakukan. Kalau tadi memang kalian dipercaya untuk mengatur sebuah organisasi, di situ ada keberadaan kalian bisa melayani dan melakukan yang terbaik, bisa do the best, ya lakukan. Gitu, ya. Jadi, selalu tadi pergumulan soal ibadah online. Bentar ya. Soal ibadah online memang ini jadi pergumulan banyak orang. Salah satunya adalah konsentrasi dan merasa bahwa ini cuma sekedar tontonan. Padahal ini nggak tontonan sih, ini beneran gitu ya. Jadi saya sempat kasih materi di buah PA. Saya kasih ini nih. Kalau ibadah online tuh kita mesti gimana? Yang pertama bersikap aktif. Kalau lagi nyanyi, ya nyanyi. Jangan nyanyi malah ngupi cantik. Kalau lagi doa, ya doa. Itu namanya kita tetap masih bisa bersikap aktif kok. Bukan berarti kalau ibadah online terus kita jadi pasif gitu, enggak. Selama kita masih bisa melakukan bagian kita, ya lakukan. Gitu ya. Lalu kalau saya menyarankan ibadah online itu nggak sendiri. Saya tidak tahu situasinya teman-teman ya. Kalau bisa jangan sendiri.
Karena kalau sendiri kita nggak ada yang nyenggol-nyenggol waktu kita nggak fokus. Jadi lakukan beribadah ya ngajak gitu ya, ngajak orang tua lah, atau ngajak teman, atau ngajak siapalah, janjian waktu gitu ya, supaya kita nggak merasa bahwa kita sedang sendiri. Ini soal psikologis aja sih, supaya kita merasa bahwa kita lagi ada teman gitu ya. Tapi di luar sisi psikologis, kita selalu percaya bahwa Tuhan hadir, sekalipun itu melalui virtual. Sore hari ini ada Tuhan nggak? Ya, dengan cepat kita akan menjawab ada Tuhan. Walaupun kita lagi ngobrol-ngobrol gini, Tuhan juga tahu. Gitu. Jadi lakukan dengan baik, sekalipun segala sesuatu terbungkus secara virtual. Gitu. Thank you, Kak Bebe. Bentar ya, saya sebentar. Nah, gimana teman-teman? Mungkin ada yang terakhir yang mau ditanyain atau mau di-sharingin? Oke, kalau nggak ada, sekarang aku mau mengajak teman-teman untuk kembali memuji Tuhan dengan lagu Pribadi Yang Mengenal Hatiku. Teman-teman ingatkan lagi untuk mute audio masing-masing ya. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagiku. Seluruh isi hatiku Kau tahu, tanpa waktu untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Teman-teman, aku mau ajak juga teman-teman menyanyikan dengan lebih dalam lagi. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, tanpa waktu
dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Oke teman-teman, sekarang kita mau masuk ke dalam doa syafaat berantai. Di layar teman-teman sudah terdapat pokok-pokok doa. Jadi pokok doa yang pertama, aku meminta tolong Kak Jody untuk membawakan doanya. Yang kedua, pokok doa yang kedua, aku minta tolong Kak Tasya. Pokok doa yang ketiga, aku minta tolong Kak Daniel. Untuk yang keempat, aku minta tolong Kak Elia. Untuk yang kelima, aku minta tolong Vasco. Dan yang keenam, aku minta tolong Kak Hansel. Dan aku juga minta tolong setelah 6 pokok doa ini ditutup oleh doa dari KVB. Seperti itu. Mungkin bisa langsung dimulai dari Kak Jody. Bisa dimulai ya? Iya. Oke, teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Selamat sore ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu pada sore hari ini. Kami bisa berkumpul dalam persekutuan online ini. Ya Tuhan, sekarang ini kami ingin berdoa untuk situasi COVID di dunia, khususnya di negara kami, di mana masih mengalami peningkatan kasus positif setiap harinya. Berkatilah ya Tuhan, pihak-pihak yang berwenang dalam menangani wabah COVID ini, secara khusus bagi para medis sebagai garda terdepan, berikanlah kesehatan dan kekuatan kepada mereka ya Tuhan, dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya, hingga wabah COVID ini bisa benar-benar berlalu. Dan juga Tuhan, kami tidak lupa berdoa, di mana sekarang sedang dilakukannya proses vaksinasi, berkatilah supaya pendistribusian vaksin ini bisa dilakukan secara baik dan benar-benar bisa membantu dalam mengendalikan wabah COVID ini. Terima kasih ya Tuhan. Kembali datang kami Tuhan, kehadirat-Mu, kami bersyukur untuk kasih-Mu. Sekarang kami mau angkat doa kami untuk teman-teman kami yang berkuliah secara online. Biarlah Tuhan boleh memberikan kami kemampuan untuk bisa menjalani perkuliahan dengan penuh semangat dan penuh tanggung jawab. Nah, mungkin begitu banyak hal yang kami ke-distract saat belajar kami di rumah, tapi kami percaya dan yakin Tuhan yang memberikan kemampuan kami, kefokusan kami untuk dapat tetap bertanggung jawab dalam menjalankan perkuliahan kami secara online ini. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami hanya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk berkat yang juga telah Kau berikan. Kami juga khususnya berdoa untuk teman-teman yang sedang bekerja, sedang lagi bekerja Tuhan pada sekarang, kiranya juga Tuhan berkati mereka, terutama untuk yang bekerja secara online maupun offline. Biarlah juga Tuhan berkati agar mereka dalam pekerjaannya selalu diberkati dan selalu dapat bekerja dengan sepenuh hati. Dan juga khususnya juga kami juga berdoa untuk yang bekerja secara onsite atau masuk ke kantor ya Tuhan, biarlah juga mereka juga selalu Tuhan berkati dan diberi kesehatan selalu agar dapat selalu bekerja dengan sepenuh hati dan dengan sukacita dan terhindar dari segala penyakit dan dapat sehat selalu. Dan juga Tuhan, kita juga berdoa untuk yang bekerja secara online juga ya Tuhan, biarlah juga dapat selalu sehat selalu dan dapat selalu semangat untuk bekerja. Inilah doa kami ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Ya Bapak, terima kasih atas pernyataan-Mu sampai hari ini, dan Engkau telah mengumpulkan kami semua dalam persekutuan hari ini. Ya Tuhan, berkatilah setiap program kerja atau planning yang sudah direncanakan oleh Komisi Pemuda GKI Kemang Pratama agar dapat berguna dan
bagi sesama kami, membawa terang dan garam bagi sekitar kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Ya Tuhan, sekarang kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk segala pergumulan kami Tuhan sebagai pemuda ya Tuhan. Pertama kami mau berdoa ya Tuhan untuk teman-teman kami yang sakit, atau mungkin juga ya Tuhan yang misalnya yang terkena virus COVID-19, Tuhan tolong berkati ya Tuhan, Tuhan kuatkan dan sembuhkan, berkati obat-obat yang diberikan, semoga kiranya dapat mempercepat kesembuhannya dan kelak dapat beraktivitas kembali ya Tuhan. Dan juga ya Tuhan kami berdoa untuk yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan tolong ya Tuhan supaya memberikan hikmat dan kesempatan yang baik dalam segala usahanya, supaya kelak bisa mendapatkan pekerjaan yang terbaik dan juga bisa berjalan dengan baik ya Tuhan. Dan juga untuk pasangan hidup, Tuhan tolong berkat senantiasa memberikan teman seiman agar senantiasa juga bisa bertumbuh bersama di dalam iman ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan Yesus, sekarang kami berdoa Tuhan untuk bangsa Indonesia kami ya Tuhan, dan kami juga berdoa untuk pemerintahan dari jajaran yang tertinggi sampai jajaran yang terendah ya Tuhan. Kau selalu berkati Tuhan para pemimpin kami di pemerintahan ya Tuhan, sehingga mereka bisa menjalankan tugas mereka dengan penuh hikmat, penuh integritas dan takut akan Tuhan. Ya Tuhan, kami sempurnakan doa ini yang jauh dari sempurna ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan, kami bersyukur untuk segala sesuatu yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kami. Kami pun percaya pada sore hari ini Tuhan mendengar segala doa-doa yang kami naikkan kepadamu. Tuhan, inilah kami dengan segala keberadaan kami. Dalam ketidaksempurnaan kami ingin terus mencari Tuhan. Bahkan kami ingin terus agar Tuhan menganugerahkan pada kami kebijaksanaan dan hikmat, supaya pada akhirnya kami menjadi pribadi yang tetap didapati setia sampai Tuhan datang kembali. Segala upaya yang sedang kami kerjakan, disiplin rohani yang kami sedang pergumulkan dan perjuangkan, Tuhan tolong, supaya kami benar-benar memiliki motivasi yang sungguh, yang semuanya berasal dari kedalaman hati kami. Sebab kami mencintai Tuhan lebih dari apapun juga. Tuhan, kami bersyukur sore hari ini kami berhimpun. Sekalipun secara virtual, tapi kami tetap bersyukur karena kami berada di tengah wabah dalam kecanggihan teknologi. Sehingga teknologilah yang membantu kami untuk tetap mampu bersekutu, mencari Tuhan, bergumul bersama, bahkan berbagi dalam suka duka pengalaman hidup kami. Ya Tuhan, saat ini kami juga hendak menerima berkat Tuhan, dan kiranya kami semua menjadi pribadi yang selalu berada dalam berkat Tuhan. Tuhan berjalan di depanmu, mendahuluimu, menyediakan jalan keluar bagi segala persoalanmu. Tuhan juga ada di belakangmu, bersiap untuk menopangmu, sehingga engkau tidak jatuh tergeletak. Tuhan juga ada di sampingmu, mendampingimu, sehingga engkau tidak pernah merasa seorang diri ketika berhadapan dengan badai hidup. Tuhan juga ada di dalam hatimu, membimbingmu, memberikan kepadamu arah, sehingga engkau tetap mampu mengerjakan setiap bagianmu dengan sangat baik. Terima kasih Allah untuk semua berkat Tuhan sore hari ini. Dan kiranya sukacita yang asalnya daripada Kristus selalu ada di dalam diri kami, membuat kami bersemangat menjalani hidup kami, membuat kami untuk tetap dapat berpikir positif, dan bahkan senantiasa hidup dalam keteladanan akan Kristus. Ini doa syukur kami, demi Kristus kami berdoa, mengucap syukur, dan senantiasa berpengharapan. Amin. Nah, teman-teman, nggak kerasa nih, pesan kita hari ini udah selesai. Pertama-tama, aku juga mau ucapin terima kasih buat para pelayan pada hari ini.
Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah luangin waktunya untuk join di Person Pemuda. Terima kasih juga untuk KVB atas pemberian firman-Nya pada hari ini. Semoga person hari ini dapat memberkati teman-teman sekalian.